Raksasa teknologi Amazon akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran terhadap 30.000 karyawan. Langkah pemangkasan besar ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi setelah kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, raksasa teknologi Amazon akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran terhadap 30.000 karyawan. Ya, jumlah ini mencakup hampir 10% dari total tenaga kerja Amazon di seluruh dunia. Raksasa teknologi Amazon akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran terhadap 30.000 karyawan. Langkah pemangkasan besar ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi setelah kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI. CEO Amazon Andy Jassy sebelumnya mengatakan kemampuan AI dalam meningkatkan efisiensi memungkinkan perusahaan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia secara bertahap. Namun kebijakan ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya pengurangan di sektor teknologi yang tengah melambat di Amerika Serikat. Pemutusan hubungan kerja kali ini bukan yang pertama kali bagi Amazon. Pada 2023, perusahaan juga memangkas 27.000 pekerja di berbagai divisi, termasuk sumber daya manusia, Amazon Stores, dan Amazon Web Service. Saat itu, Jassy menyebut langkah tersebut diambil karena prospek ekonomi global yang memburuk dan kebutuhan perusahaan yang menyesuaikan skala operasionalnya. Adapun situasi ini turut memperkuat kekhawatiran bahwa perkembangan AI generatif dapat menggantikan banyak peran pekerja kerah putih di masa depan. Meski begitu, sejumlah pakar menilai dampak otomatisasi belum sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam waktu dekat. Saat ini Amazon tercatat memiliki lebih dari 350.000 karyawan korporat berdasarkan laporan resmi ke Komisi Kesempatan Kerja Setara Amerika Serikat tahun 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Paramount Global mengumumkan gelombang pemutusan hubungan kerja massal sekitar 1.000 pekerja di Amerika Serikat sebagai bagian dari langkah restrukturisasi pasca merger dengan Skydance. Rencana ini juga memperkirakan adanya pemangkasan tambahan di unit-unit internasional dalam beberapa minggu ke depan. PHK pertama diperkirakan akan terjadi di sebagian besar kantor pusat dan operasi di Amerika Serikat dengan dampak signifikan pada staf produksi konten, pemasaran, dan bagian operasional. Penyusutan tenaga kerja ini terjadi beberapa bulan setelah merger penting senilai 8,4 miliar dolar Amerika Serikat antara Paramount Global dan Skydance yang dirancang untuk menciptakan efisiensi biaya dan memperkuat portofolio hiburan. Sumber industri menyampaikan bahwa target penghematan biaya mencapai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat, sebagian diantaranya berasal dari pengurangan tenaga kerja. Para eksekutif beralasan bahwa restrukturisasi diperlukan untuk menjaga daya saing di pasar hiburan yang sangat kompetitif sambil menjaga aliran konten terlaris seperti film-film franchise besar dan seri streaming. Pengumuman ini menandai era baru bagi perusahaan media besar dengan fokus pada efisiensi operasional, alokasi sumber daya yang lebih terarah, dan potensi pengalihan ke model kerja yang lebih nasional maupun global. Para analis menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga profitabilitas di tengah dinamika pasar streaming dan produksi konten. Gelombang PHK di Paramount ini menunjukkan sebagaimana besar kecilnya perubahan struktur perusahaan bisa mempengaruhi ribuan karyawan dan landscape industri hiburan. Dengan langkah restrukturisasi ini, Paramount berharap tetap relevan dan kompetitif dalam era transformasi digital dan permintaan konten yang terus berubah. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Microsoft menghadirkan inovasi besar pada keluarga Copilot dengan mengenalkan wujud avatar baru bernama Miko dan serangkaian fitur AI kontekstual yang lebih personal. Peluncuran ini merupakan bagian dari pembaruan fall release yang bertujuan membuat asisten digital lebih interaktif, responsif, dan mampu beradaptasi dengan gaya kerja penggunanya.
Maiko digambarkan sebagai teman digital yang menjaga nuansa manusiawi dalam interaksi AI. Avatar ini mampu bereaksi secara ekspresif, berubah warna dan bahkan bisa berubah menjadi ikon nostalgia seperti Clippy jika pengguna berinteraksi berulang kali. Fitur ini dirancang untuk membuat percakapan dengan Copilot terasa lebih natural dan menyenangkan. Secara teknis, Copilot Full Update menambahkan kemampuan memori jangka panjang, memungkinkan Copilot mengingat konteks percakapan sebelumnya untuk meningkatkan relevansi jawaban. Fitur grup percakapan hingga 32 peserta juga diperkenalkan, memungkinkan kolaborasi real-time di lingkungan kerja maupun edukasi. Pembaruan lain mencakup integrasi yang lebih dalam dengan aplikasi serta Outlook ADGE, serta layanan pihak ketiga untuk mempercepat tindakan, misalnya pemesanan hotel atau pengisian formulir otomatis. Upaya ini menegaskan arah perusahaan untuk menjadikan Copilot lebih dari sekedar asisten, menjadi mitra kolaboratif dalam pekerjaan sehari-hari. CEO perusahaan menegaskan fokus pada manfaat nyata bagi pengguna, bukan sekedar meningkatkan waktu layar. Ia menekankan bahwa AI ini dirancang untuk memperkuat koneksi manusia, meningkatkan efisiensi kerja, serta membangun kepercayaan pengguna terhadap pengguna AI secara bertanggung jawab. Full release ini menandai tahap baru dalam evolusi Copilot sebagai alat kolaboratif pribadi yang lebih hidup. Dengan Maiko, memori jangka panjang dan kemampuan kolaborasi, Microsoft berupaya menghadirkan pengalaman AI yang tidak hanya cerdas, tetapi juga empatik dan mudah didekati. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Xpeng membuka gudang suku cadang di Dubai sebagai bagian dari strategi ekspansi EV mereka di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Ya, fasilitas regional ini dirancang untuk mempercepat layanan purna jual, memperkuat jaringan dukungan teknis, dan memastikan ketersediaan komponen utama untuk berbagai model Xpeng di Middle East and Africa. Xpeng membuka gudang suku cadang di Dubai sebagai bagian dari strategi ekspansi EV. Gudang suku cadang ini berlokasi strategis di zona bebas Jebel Ali, Dubai, dengan luas operasional lebih dari 10.000 meter persegi. Fasilitas tersebut menjadi hub utama untuk ratusan komponen after sales, memungkinkan proses pengadaan, pemeriksaan kualitas, dan pengiriman cepat ke pelanggan di wilayah tersebut. Kemitraan dengan penyedia logistik terkemuka memungkinkan Xpeng menawarkan layanan purna jual yang lebih efisien, mulai dari penerimaan kontainer, bea cukai, hingga pengemasan dan distribusi ke dealer serta pusat servis tempat. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Xpeng terhadap layanan pelanggan yang responsif dan ketersediaan suku cadang yang konsisten. Langkah ini sejalan dengan pertumbuhan permintaan kendaraan listrik di kawasan MEA yang dipicu oleh dorongan kebijakan regional dan peningkatan infrastruktur pengisian daya. Xpeng berharap gudang baru ini mempercepat waktu layanan dan meningkatkan keandalan pemilikan kendaraan bagi konsumen dan mitra bisnis. Pembukaan gudang suku cadang Xpeng di Dubai menandai tonggak penting dalam strategi regional mereka. Keberhasilan inisiatif akan ditentukan oleh kemampuan menjadi ketersediaan suku cadang, kecepatan pengiriman, serta dukungan teknis yang konsisten untuk pasar MEA yang justru berkembang.